Selamat datang di IAI Davos. Presiden Prabowo di World Economic Forum WEF 2026 melontarkan istilah yang menjadi sorotan greedonomics atau ekonomi ketamakan. Ini disebut sebagai penyimpangan dari ekonomi pasar yang sehat. Apakah ini jargon politik atau cerminan masalah yang lebih dalam? Mari kita bedah. Menurut Presiden, Prabowo mendefinisikan greedonomics sebagai praktik ekonomi yang digerakkan ketamakan murni. Bukan persaingan sehat, ia membandingkannya dengan era Robert Barons di Amerika abad ke-19. Para industrialis yang membangun kekayaan dengan cara brutal dan monopolistik. Yang membuat ini menjadi berita besar adalah klaim bahwa ia tidak hanya bicara, tapi sudah bertindak. Dilaporkan ada penyitaan jutaan hektar lahan ilegal, pencabutan izin korporasi, dan penutupan ribuan tambang ilegal. Ini adalah pesan politik tegas bahwa greedonomics adalah ancaman nyata. Namun, jika greedonomics adalah masalahnya, apa ada solusi yang lebih sistemik? Jawabannya mungkin adalah virtue economics atau ekonomi kebajikan. Konsep ini bertujuan mengintegrasikan kembali etika seperti keadilan dan kebijaksanaan ke dalam ekonomi modern. Akarnya jauh di abad pertengahan pada pemikir seperti Thomas Aquinas yang membahas konsep harga yang adil. Jadi, virtue economics adalah upaya menggali kembali fondasi moral yang terlupakan. Kita punya dua kutub. Greedonomics yang dilawan dengan tindakan keras dan virtue economics yang idealis. Tapi, di mana batas antara ambisi sehat dan keserakahan yang merusak? Sebuah jurnal hukum berjudul Taxing Greed mencoba mendefinisikannya. Menurut mereka, keserakahan bukanlah sekadar keinginan punya banyak uang. Itu ambisi. Keserakahan adalah mengambil kekayaan untuk keuntungan pribadi yang disertai salah satu dari 4 cacat: melanggar hukum, melanggar kontrak, memanfaatkan kegagalan pasar, atau manipulasi. Contoh kegagalan pasar adalah kompensasi CO yang tidak ditentukan oleh kinerja, tapi oleh koneksi di dewan direksi. Masalahnya bukan pada jumlah gaji, tapi pada proses penentuannya yang tidak adil. Ini mengingatkan kita pada krisis finansial 2008, di mana risiko ditanggung publik, tapi keuntungan dinikmati segelintir orang. Kemarahan publik saat itu adalah respons naluriah terhadap ketidakadilan. Eksperimen ultimatum game dalam ekonomi perilaku juga menunjukkan bahwa manusia rela rugi untuk menghukum perilaku yang dianggap serakah. Fenomena ini disebut folk justice atau keadilan rakyat. Pidato di Davos itu seolah menekan tombol folk justice dalam skala besar. Ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang moralitas dalam ekonomi bukanlah hal baru. Jadi, kita punya 3 pendekatan. Penegakan hukum yang keras, pembangunan budaya etis jangka panjang, dan perbaikan sistem melalui kebijakan yang cerdas. Mungkin kita butuh kombinasi ketiganya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Untuk mengatasi ekonomi ketamakan, mana yang lebih efektif? Menghukum keburukan dengan tongkat seperti pajak pada bonus tak pantas? Atau memberi penghargaan pada kebajikan dengan wortel? Seperti insentif pajak bagi perusahaan yang berkelanjutan dan adil? Sesuatu untuk kita pikirkan. Sampai jumpa.